mengaji dan mengkaji infak yang mabrur bagian kedua insya Allah selesai. Yang pertama, infak yang mabrur adalah berinfak dengan sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang baru, bukan infak dengan yang bekas, bukan infak dengan yang basi, dengan yang sisa. Ya, jadi nggak boleh tuh infak dengan yang basi, infak dengan yang sisa. Ya. Jadi harus yang baru, bahkan tidak hanya baru, tapi yang paling disukai, paling dicintai. Ya. Karena orang yang memberi infak juga sama dengan orang yang memberi infak, sama-sama ingin mendapatkan yang banyak, ya, ingin mendapatkan yang bagus, ingin mendapatkan yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalu, tidak akan pernah kalian mendapatkan albirra. Albirra itu kebaikan yang sempurna yang akan mempercepat masuk surga. Kita pengen masuk surga itu lama atau cepat? Ya, cepat ya. Jadi ternyata ada katalisator masuk surga. Ya. Tadi kalau kita dari rumah keluar menuju majelis ilmu, itu akan dimudahkan perjalanan menuju surga. Tapi kemudian di majelis ilmu kita berinfak dengan infak yang paling dicintai, paling disukai, maka insya Allah akan mempercepat masuk surga. Jadi dimudahkan masuk surga, dicepatkan masuk surga. Kalau ingin dimudahkan, maka hadir ke majelis ilmu. Kalau ingin dicepatkan, di majelis ilmu kita berinfak dengan infak yang paling dicintai. Bu, 100.000 dengan 50.000, ya. Yang paling dicintai yang mana, Bu? 100.000. Ya. 10.000 dengan 5.000, ya. 2.000 dengan 1.000. Ya, jadi makin besar, makin banyak, makin dicintai. Dan ini ada kaitannya dengan albirra. Jadi albirra itu kebaikan yang sempurna, yang akan mempercepat masuk surga, diantaranya didapatkan dengan infak. Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah mendapatkan albirra hatta sehingga tunfiku, kalian berinfak, mimma, dari apa saja, tuhibbun, yang kalian cintai, kalian sukai. Bisa makanan, bisa pakaian, bisa uang, pokoknya sesuatu yang dicintai kalau diinfakkan akan mendapatkan apa? Albirra. Jadi al-mabrur itu sesuatu yang bernilai albirra. Orangnya disebut albar. Kalau seorang, kalau banyak al-abror. Kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, tutup semua kesalahan kami, wafatkan kami bersama al-abror. Ya, orang-orang yang ibadahnya itu dinilai baik dan sempurna. Dan perjalanan menuju surganya itu dipercepat, bukan hanya dipermudah. Kemudian wama tunfiku, dan apa saja yang kalian infakkan, min syai'in, dari sesuatu, artinya infak itu bisa apa saja. Ya. Gitu. Ada orang yang menginfakkan tanah, itu ada ibu-ibu tuh, infaknya itu tanah aja, ya. Berapa hektar. Bahkan ada yang menginfakkan tanah, kemudian di tanah itu dibangun masjid yang megah, mewah, dan besar. Kemudian untuk biaya operasionalnya dia menginfakkan berapa pom bensin itu, Bu. Ya, sudah tanahnya,
masjidnya, kemudian pom bensinnya, bahkan dia jadi merbotnya, Bu. Ya. Nggak ada merbot yang kaya ya, Bu ya. Jadi dia yang infakkan tanah, infakkan masjid. Kemudian dia yang jadi merbotnya. Untuk operasionalnya dia 4 pom bensin dia wakafkan. Luar biasa, Bu. Ya. Kenapa? Karena ada keterangan, ada dalil. Ya. Dalam Al-Quran surat apa, Bu? Ini surat apa, Bu? Ya. Surat Ali Imran ayat 92. Ya. Jadi wa ma tunfiqu min syai'in. Ya, apa saja yang kamu infakkan, ya, tadi kan tanah, ya, bangunan berupa masjid, mungkin pesantren, ya, mungkin apa saja, panti asuhan, ya. Kemudian pom bensin, ya. Ya. Apa kata Allah? Fa innallaha bihi alimun. Maka sesungguhnya Allah terhadap infak itu maha tahu. Jadi walaupun tidak dikasih tahu sama orang, Allah maha tahu. Disinilah pentingnya infak. Di sini pentingnya ikhlas, Bu. Kenapa kita harus ikhlas dalam beramal? Sebab yang mengawasi, yang melihat, yang menilai itu maha mengawasi. Jadi alimun maha tahu, samiun maha mendengar, ya, basirun maha mengawasi. Ya. Jadi di sini albiru adalah pertama kebaikan yang sempurna yang akan mempercepat masuk surga. Kamalul khair alladzi yusri'u bikum ila dukhulil jannah. Ya. Itu dalam syarahnya disebutkan, ya, penjelasannya. Ya, bahwa albiru itu adalah kamalul khair. Ya. Kebaikan yang sempurna. Alladzi yang yusri'u akan mempercepat bikum kepada kalian ila dukhulil jannah untuk masuk surga. Ya. Coba ada orang yang masuk surganya tuh harus nunggu. Ya. Nggak tahu nunggunya berapa tahun, Bu. Ya. Antri, Bu. Ya. Ya. Beras rasin aja antri ya, Bu. Ya. Apalagi yang antri itu kemarin, minyak antri ya. Rebutan. Masa surga nggak antri? Ya. Masa surga nggak rebutan? Wasari'u, kalian harus cepat-cepat. Ya. Jangan lambat, apalagi sampai kemudian nggak dapat. Ila magfirati min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, agar aman dan selamat di dunia dari bencana, aman dan selamat di akhirat dari neraka. Tapi itu baru koma, titiknya itu wajannatin. Harus cepat-cepat, jangan sampai telat apalagi tidak dapat. Ya, surga arduha yang luasnya, ya, as-samawat wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sudah Allah sediakan, sudah Allah siapkan, sudah Allah ciptakan, ya, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Ya. Karena dalam perjalanan hidup itu harus jelas tujuannya, kita mau kemana, ya. Harus jelas alamatnya, jangan alamat palsu. Ya. Harus jelas bekalnya, harus jelas kendaraannya, ya. Jadi kita itu harus yakin kita sedang dalam perjalanan. Sekarang sedang berjalan menuju Budi Dharma. Cuma siapa yang lebih dulu? Tapi bisa jadi dikuburnya nggak di Jakarta, mungkin di kampung, ya. Itu. Orang Garut dikuburnya di Garut. Orang Banten dikuburnya di Banten, ya. Ya. Mungkin di Banten itu yang nanyanya malaikatnya itu bahasa Banten, di Garut bahasa Sunda. Kalau yang mati di Budi Dharma itu bahasa Betawi nanti malaikat nanyanya. Ya. Tapi Rasul menyuruh, mengajurkan supaya, ya, jenazah itu dikuburnya di tempat yang paling dekat, ya. Jangan jauh-jauh, ya. Kasihan itu, ya. Kasihan, ya. Karena mati itu cuma sebentar, ya. Dicabut nyawanya, dijemput oleh 2 malaikat, bawa kain kafan, naik ke langit, ya. Baru diturunkan lagi ke alam kubur, dimasukkan ke dalam jasadnya, hidup kembali, didudukan oleh malaikat munkar dan nakir, baru ditanya dengan banyak pertanyaan, di antaranya tentang ma'rifatul Rasul. Kita kenal kan dengan Rasulullah, ya.
Jadi jangan sampai kita cinta Rasul tapi nggak kenal dengan Rasulullah, kan aneh ya. Mungkin nggak orang cinta Rasul tapi nggak kenal, ya, ya. Orang itu cinta karena apa? Karena kenal. Benci juga karena kenal. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk cinta. Ya. Dan kalau kenal berarti tahu. Kalau ditanya, ya, siapa Rasul? Nah, orang yang beriman pasti menjawab, Rasul itu adalah hamba Allah. Rasul itu adalah nabi Allah. Nanti belum ditanya tentang Rob, tentang Tuhan, tentang din, tentang agama, ya, tentang kitab, termasuk juga tentang nabi dan rasul. Kita harus kenal. Yang kedua, ya, bahwa al-birru itu adalah kemuliaan, ya, agama, ketaatan yang agung dan ketakwaan, syarfuddin wa taqwa, ya, gitu. Jadi ketaatan yang menjanjikan karomah, ya, ketakwaan yang menjanjikan karomah itu adalah al-birru, ya. Makanya ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalian harus saling tolong menolong itu termasuk dalam berinfak, ya, dengan dasar pertama al-birru, ya, baru kemudian wa taqwa dan takwa, ya. Jadi al-birru itu saudaranya takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali tolong menolong pertama dalam dosa, dalam maksiat dan permusuhan, ya. Jadi kalau ada orang yang sedang bermusuhan jangan dikomporin, ya. Harus didamaikan, ya. Kemudian hatta tunfiqu mimma tuhibun, sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai adalah sehingga bersedekah saat sehat dan pelit. Ya, gitu. Sebab kalau sedang sehat biasanya pelit. Kalau sedang pelit berarti kalaupun infaknya seuprit. Ya. Betul nggak? Orang pelit itu infaknya banyak atau dikit? Mending, kadang-kala tidak mau berinfak. Kotak amal aja lewat melulu, ya, ya, gitu. Makanya kotak amal itu harusnya pakai alarm, ya. Kalau dikit loh, kalau banyak terima kasih, jazakallahu khairan katsir, ya, gitu. Kalau nggak masukin, ya bego lu. Ya. Nggak ada ya, Bu, ya? Kotak amal seperti itu, ya. Nah, nanti anak ibu nanti bikin kotak amal seperti itu. Itu di pelabuhan saya suka ngisi itu. Kotak amalnya itu Bu. Gambar kuburan, Bu, gambar kuburan. Jadi kuburan lewat di depan, gitu kan. Iya. Nah, sebab ada, ya, man dakhalal qabra bila zadin, ya. Ya. Gitu. Jadi siapa yang masuk kubur, ya, tanpa bekal, kaman rokibal bahro bila safinatin, seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, ya. Jadi sejatinya kalau ada kotak amal lewat itu ngingetin, ya, ya, mau bawa bekal berapa, ya, mau bikin perahu kayak apa, ya. Sebab ternyata perjalanan menuju akhirat itu diumpamakan di samping sebagai perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang curang dan mendaki, itu seperti mengarungi lautan yang sangat luas dan dalam. Perahunya juga harus canggih, Bu. Perahunya harus canggih, ya. Itu ada teman, Bu, ke Sepekan Madura kalau nggak salah, teman-teman dari Persis itu, Bu. Ya, dia untuk menyaksikan wisuda TPA, itu menempuh perjalanannya tuh diantaranya paling dekat 6 jam. 6 jam tuh mengarungi lautan yang ganas, Bu. Perahunya perahu kecil, Bu. Selebar badan. Jadi ini tuh kayak apa gitu. Dia ingatnya tuh, ini matinya tuh sekarang. 6 jam pas nyampe sujud syukur, Bu. Sujud syukur, ya. Ibu kalau naik busway sampai ke tujuan suka sujud syukur nggak, Bu? Padahal kan yang namanya mati tidak hanya di tengah laut saja, ya. Iya. Sampai di tujuan harusnya sujud syukur. Tapi kadang-kala tadi, ya, semakin takut, nah, kemudian begitu selamat langsung sujud syukur, ya. Kalau aman mah enggak, ya, Bu, ya. Nah, jadi di sini jelaskan hatta
tatasaddaqu wa antum asiha, ya, asyikha katanya ya. Yang dimaksud sampai engkau menginfakkan apa yang kalian cintai itu, sampai engkau bersedekah ketika engkau sedang sehat tapi sedang pelit, sedang sehat dan pelit. Jadi sedekah sedang sehat itu menjanjikan albirru. Sedekah ketika sedang pelit itu menjanjikan albirru. Maksudnya kalau sedekah sedang pelit bisa enggak sedekah? Kalau sedekah sedang pelit bisa enggak banyak sedekahnya, gitu kan? Ya, kalau kemudian bisa sedekah dan kemudian banyak, bahkan yang paling dicintai, itulah namanya sedekah yang mabrur atau infak yang mabrur. Nah, di sini jelaskan dalam surat Al-Insan, Bu. Ya, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Ya. Ini yang sering kita lewat ya, biar. Jadi kalau punya infak itu pertama kasihkan kepada orang miskin. Yang kedua kasihkan kepada anak yatim. Yang ketiga kasihkan kepada orang yang sedang dipenjara. Jadi sekali-kali ini jamaah ya, majelis taklim ya, Ummahat Al-Faruq itu infaknya ke Cipinang, penjara Cipinang, mana Bu ya? Atau penjara yang ada di Polres, Polsek gitu ya. Itu Bu. Jadi ternyata kenapa? Karena orang yang di penjara belum tentu jahat ya, Bu ya. Ada nggak orang yang di penjara baik? Ada. Ya. Tidak semua orang yang di penjara jahat. Nah, infak itu ya, sebagiannya kita sisihkan. Ya. Sekarang masih ada nggak ustadz yang di penjara? Kita datang ke sana silaturahim, ya, dalam rangka ya berinfak supaya infaknya mabrur, ya. Jadi orang yang dikatakan al-abror, ya, orang yang dikatakan al-abror itu diantaranya wayut imuna to'ama, ya, dia memberikan makanan, ya, tidak harus uang, ala hubbihi yang dicintainya. Pertama dicintai oleh dirinya, yang kedua dicintai oleh orang yang diberinya. Ya. Makanya bagusnya ditanya dulu, ya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita doyan semur jengkol, nah kalau mau ngasih orang tanya dulu doyan enggak, gitu kan? Ternyata dia doyannya pete bakar. Jadi kita doyan, kemudian yang dikasih juga doyan, Bu. Ya itu, ya. Jadi sama-sama doyan. Ya. Jadi belum tentu makanan yang kita suka orang juga suka, belum tentu, ya. Kemudian pertama miskinan kepada orang miskin. Yang kedua wayatiman kepada anak yatim. Yang ketiga apa Bu? Wa asiro, ya, orang yang ditawan. Bagaimana infaknya tuh? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami itu memberi makanan ya kepada kalian liwajhillah karena berharap wajah Allah. Ya, kenapa wajah? Karena wajah itu ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Wajah itu ditempatkan di tempat paling depan ya, betul kan? Udah paling tinggi, paling depan lagi. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, ya, wajah yang ditempatkan oleh Allah paling tinggi, paling depan, ternyata diletakkannya tuh paling rendah. Itu cara Allah mengangkat derajat kita, ya. Kalau kita mau diangkat derajat kita di sisi Allah, maka letakkan wajah kita di tempat yang paling rendah. Namanya apa, Bu? Sujud. Ya. Sujud itu pertama 2 telapak tangan, ya. Yang kedua apa, Bu? Ya, lutut 2. Terus kemudian apa nih, Bu? Kaki ya. Jadi berapa tuh? 6 ditambah wajah 7, Bu. Ya. Maka semuanya oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Sebab kita menghadap Allah itu harus naik ke atas. Jadi semakin banyak sujud, semakin sering sujud, maka semakin tinggi derajat kita, dinaikkan, ya. Makanya hamba Allah yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sedang sujud. Maka ketika sedang sujud, karena sangat dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah, perbanyaklah berdoa. Ya. Nah, di sini jelaskan, Bu.
Jadi orang yang infaknya ikhlas itu ya yang diharapkan cuman wajah Allah. Ya. Kita penasaran nggak melihat wajah Allah, Bu? Ya. Jadi walaupun kita merem, kita bayangkan nggak bisa, Bu. Ya, nggak bisa, Bu. Tapi nanti kita akan melihat wajah Allah seperti melihat bulan purnama. Artinya terang dan jelas dan tidak perlu berdesak-desakan. Ya, kalau kita melihat bulan purnama, ya perlu nggak berdesak-desakan? Enggak, Bu. Ya, ya. Tapi kalau nonton artis, ya, mungkin panggungnya pendek, ya walaupun jinjit nggak kelihatan. Jadi melihat Allah tuh nggak usah jinjit, Bu, nggak usah berdesakan. Ya, Rasul gambarkan seperti melihat bulan purnama, jelas banget, ya, ya. Nah ternyata kalau kita ingin, ya, melihat wajah Allah, hendaklah kita memberi makanan dengan ikhlas. Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami hanya memberi makanan kepada kalian tuh liwajhillah, karena wajah Allah. Kemudian la nuridu minkum jazaa, tidak mengharapkan balasan dari kalian, ya. Jadi seandainya kita ngasih kepada orang, ya, saat kita kaya, ya, kemudian kita jatuh miskin, tiba-tiba orang itu qadarullah dikayakan oleh Allah, kemudian kita minta tidak ngasih, ya, tetap nggak marah, Bu. Karena waktu kaya mengasih itu berharap wajah Allah, tidak berharap balasan dari orang yang kita kasih, ya, supaya tidak kecewa, Bu. Ya. Sebab kalau kita mengharapkan balasan dari orang, ya kemungkinan besarnya itu kecewa, Bu. Ya, Bu, ya. Makanya hendaklah kita berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah nggak bakal kecewa. Ya. Tapi kalau berharap kepada manusia, mungkin saja kecewa. Ya. 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 Kemudian yang selanjutnya, Bu, wala syukuro, dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya. Jadi kalau kita ngasih orang tidak mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa, nggak usah marah, Bu. Ya, ya. Kadang-kala kita suka marah nggak kalau tidak mengucapkan terima kasih? Iya. Iya. Pertama karena kita sebenarnya bukan memberikan milik kita, tapi memberikan hak orang itu. Hak orang itu yang ada pada kita. Jadi bukan memberi, Bu, menyerahkan, ya. Jadi oleh karena itu wajib ikhlas. Yang kedua, tidak boleh, ya, berharap balasan dari orang itu, kemudian tidak boleh menunggu ucapan terima kasih. Ya. Kalaupun mengucapkan terima kasih, ya alhamdulillah, ya. Membalas alhamdulillah. Kalaupun tidak membalas dan tidak mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa, karena kita cuma menyerahkan milik dia, hak dia, ya. Kita tidak boleh menahannya, ya. Kalau menahan namanya al-kaniz. Al-kaniz itu menimbun, nggak boleh, Bu. Ya, jadi kalau kita tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, ketika Allah ngasih rezeki, itu namanya al-kaniz, ya, menimbun. Ya, nanti akan dikalungkan di leher atau kemudian dijadikan gosokan. Ya, gosokan dari api dipanaskan di atas neraka jahanam, kemudian digosokkan di kening, digosokkan di lambung, digosokkan di punggung. Ibu kalau mau milih, mau dikalungkan di leher, mau dijadikan gosokan, Bu? Kalau dikalungkan di leher, malu banget, Bu. Malu banget, ya. Ketahuan pelitnya, Bu. Ya. Jadi semakin banyak yang tidak disedekahkan, semakin banyak yang tidak diinfakkan, semakin banyak yang tidak dijakatkan, semakin banyak yang dikalungkan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dijadikan gosokan, Bu. Mending mana, Bu? Iya. Sebab hari kiamat itu kata Allah, yaumut tagobun, Bu. Hari di mana semua kesalahan, semua dosa itu diperlihatkan di depan umum, Bu. Ya. Jadi semua orang yang berbuat jahat itu akan diperlihatkan, Bu, kejahatannya, Bu. Ya. Seperti orang yang pelit, diperlihatkan, yang dipelitkannya itu dikalungkan di lehernya atau dijadikan gosokan, digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya, ya. Jadi kalau ibu boleh tidak zakat, nggak boleh, boleh tidak sedekah boleh, tidak infak juga boleh, tapi nanti pulang ke rumah itu gosokan colokan ke listrik. Ya tunggulah 1 jam, jangan 2 jam, 1 jam aja.
gosokan ke sini, gosokan ke sini, gosokan ke sini. Kalau kuat silahkan, jangan zakat, jangan infak, jangan sodako. Ya, gitu. Kalau tidak kuat, usahakan infak, zakat, dan sodako. Itu surat Al-Insan 8-9, Bu. Ya, bahwa infak itu bisa dalam bentuk makanan. Dengan catatan pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua tidak berharap balasan dari orang yang kita kasih. Dan yang ketiga tidak berharap ucapan terima kasih. Kemudian infak yang mabrur adalah berinfak dengan yang baik serta dari hasil bumi. Ya, pertanian boleh, Bu. Ya, dari hasil tani, ya, atau kemudian hasil bumi. Ya, itu dulu terkenal, ya, di Garut. Itu kalau di Garut atau Tasik lupa tuh. Jadi dia punya banyak kebun dan kebunnya tuh buahnya bagus-bagus, ya, bagus-bagus, Bu. Jadi kalau ada orang lewat, ya, Pak Kiai ajengan, itu kok mangganya kayaknya bagus-bagus, ya. Alhamdulillah katanya, masya Allah, tabarakallah. Ya, setelah itu diambil tuh mangga yang dikatakan bagus itu, diantarkan ke rumah orang yang mengatakan bagus itu, Bu. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau orang mengatakan bagus, kalau dikasih seneng nggak, Bu? Beda kalau, oh Pak Kiai kayaknya ini mangga asem-asem nih katanya. Nah, gitu. Kok banyak ulatnya, jangan dikasih, Bu. Kalau kira-kira asam dan banyak ulatnya. Tapi kalau kata yang lewat tuh, Pak Kiai kok ini kayaknya mangganya tuh manis-manis gitu, gede-gede, ya udah ambil yang manis dan gede, Bu. Nah, kirimkan ke rumahnya, ya. Nah, ini dijelaskan, Bu. Ya. Jadi ada sebuah tempat, Bu, itu anak kecil kalau sekolah, ya, dia nggak makan, Bu. Jadi makannya itu kalau waktu asar baru makan nasi. Jadi pagi-pagi sampai asar tuh nggak makan apa-apa. Apa makannya itu buah sirsak. Karena buah sirsak tuh, ya, di sana itu banyak sekali pohonnya. Jadi setiap orang di depan rumahnya itu nanam pohon sirsak, Bu. Jadi ngambil dari pohon sirsak manapun nggak bakal dimarahin, Bu. Ya. Jadi di sana itu yang paling banyak itu, Bu, pertama pohon pisang. Buah pisang berlimpah di sana, Bu. Ya. Yang kedua buah sirsak, Bu. Jadi makannya itu sampai asar pisang dan sirsak. Makanya sehat-sehat, Bu. Kalau kita lontong nasi uduk. Nah, di sana. Jadi, Bu, katanya makanan yang paling baik itu adalah buah-buahan ketika perut kosong, Bu. Sampai asar kosongnya, Bu. Kalau kita sampai jam 10 udah makan apa aja, Bu. Nah, itu kalau nggak pisang sirsak. Sehat-sehat, Bu. Ya. Kalau kita nggak nasi uduk lontong, Bu, ya. Udah gitu ngemil banyak, Bu, ya. Gitu. Ya. Itu, Bu. Ya. Nah, di sini jelaskan, Bu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya. Artinya kalau kita mau diakui sebagai orang yang beriman, apa katanya? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hendaklah kamu infakkan dari apa yang engkau usahakan. Nah, dari dagang, Bu. Ya, dagang itu ada infaknya, Bu. Siapa yang di sini buka warung, Bu? Siapa yang sini yang jualan jilbab, jualan gamis, Bu? Itu namanya kasab, Bu. Keluarkan infaknya. Terserah mau 2,5%, mau 5%, ya, keluarkan. Ya. Ini panggilan iman, Bu. Ya. Kalau panggilan iman itu wajib didengar dan ditaati, Bu. Dengar, taati, ya. Kalau kita punya kasab, punya usaha, dagang dan sebagainya, dagang apa saja, apa kata Rasul? Anfiqu, hendaklah keluarkan infaknya. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Wa mimma akhrajnakum, dan dari apa saja yang telah kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi, dari bumi, ya. Allah nurunkan air dari langit, ini rahmat, ya. Kemudian Allah keluarkan dari bumi, namanya nikmat, ya. Jadi rahmat itu bisa menghasilkan nikmat. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita jangan dimakan semuanya. Kita keluarkan sebagai infak, Bu. Jadi ada kasab, Bu. Kasab itu tadi, ya, jualan baik jasa ataupun barang. Sedangkan yang kedua itu dari hasil bumi, ya.
hasil pertanian, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, Bu, wala tayammamul khabitha minhu ya tunfikuna walastum bi akhidih. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, ya. Harus yang baik-baik, Bu. Thayyibat itu lawannya khabith, ya, khabith, ya. Khabith. Ya. Yang dikeluarkan yang khabith itu, Bu, ya, yaitu setelah kita makan, setelah kita minum, masuk ke WC, itu khabith namanya, Bu. Ya. Kalau dikeluarkan kepada orang dalam bentuk infak itu harusnya thayyib. Makanya setelah buang air kita berdoa, sebelum buang air kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal. Nah, itu yang buruk-buruk, Bu. Buang ke WC yang buruk-buruk, Bu. Jangan ke masjid, Bu. Nah, ke masjid itu yang baik-baik, ya. Ke saudara yang baik-baik, ke orang tua yang baik-baik. Ya, yang jelek-jelek ke toilet, Bu. Yang jelek-jelek. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya. Illa antugamidu apa, Bu? Fihi. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memecikan mata enggan terhadapnya, ya. Wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ternyata kaya saja tidak cukup, ya. Kalau orang kaya banyak nggak, Bu? Banyak. Yang sedikit itu sudah kaya terpuji. Terpuji itu berakhlak mulia, suka berbagi dengan sesama, Bu. Ya. Itu namanya hamid, ya. Jadi ahsin kama ahsanallah ilaik, ya. Kamu itu berbuat baik kepada orang itu sama seperti Allah berbuat baik kepada kamu, ya. Allah tuh kalau ngasih sama orang, ya, pertama minimal cukup, ya. Yang kedua berlimpah, ya. Kalau kita tidak bisa ngasih banyak, paling tidak ngasihnya cukup, ya. Jadi ada pengemis datang ke rumah kita, ya, permisi, saya belum makan sudah 3 hari, ya. Jangan dikatakan, wah bapak kuat 3 hari nggak makan. Maksudnya minta apa tuh, Bu? Minta makan 3 hari. Kalau di tempat rumah makan Padang berapa ke 3 hari, Bu? Bu? Nah, 30.000. Jadi dia sudah belum makan 3 hari, kasih 30.000, ya. Saya belum makan sudah 1 minggu. Itu mah keterlaluan, ya. 1 minggu masih hidup, ya. Jadi paling tidak cukup, ya. Usahakan kalau bisa banyak. Karena kita berbuat baik itu, ya, seperti Allah berbuat baik kepada kita. Ya, itu Al-Baqarah 267. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan, ya, karena waktunya sekarang agak ini, ya. Nah, sekian demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.